A junior high school student in Bondowoso Regency, East Java, was seriously injured after being stolen by a classmate at school. The victim had to be rushed to the hospital due to serious abdominal injury. MD, a 13-year-old student at the public junior high school in Krucukan district, Bondowoso Regency, East Java, was the victim of the stabbing. The perpetrator was MR, a classmate. The stabbing occurred in the schoolyard on Thursday morning. The stabbing left the victim with a laceration to abdomen, requiring treatment at Dr. Kusnadi Hospital, Bondowoso. The victim's condition is currently stable, but he still requires further medical treatment. The school has referred this case to the police for law enforcement. Halo pemirsa, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Sebelumnya, ini dengan Bapak siapa? Abdul Haris. Oke. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana pendapat Bapak tentang siswa SMP yang ditusuk oleh temannya. Ya jelas. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu pengetahuan Anda tentang kasus tersebut. Siswa yang ditusuk temannya itu di sekolahan atau di luar sekolah? Di dalam sekolah, Pak. Di dalam sekolah. Nah, di kasus tersebut yang jelas kasus penusukan atau yang namanya suatu kekerasan fisik itu pasti dilarang, baik menurut agama maupun menurut negara. Cuma yang jadi masalah di sini adalah kasus ini terjadi di dalam sekolah. Pasti melibatkan seluruh pengurus sekolah dan seluruh keluarga besar sekolah itu pasti terlibat, baik guru-guru, karyawan, wali kelas dan sebagainya. Ini buat pelajaran bagi bahwa pengawasan di sekolah harus benar-benar ketat. Jangankan yang namanya terjadi penusukan, otomatis kan di situ kurangnya pengawasan mengenai siswa bawa apa aja di tasnya. Ya kan? Kok bisa seorang siswa SMP lagi bawa senjata tajam? Apakah selama ini tidak ada pemeriksaan? Oleh karena itu, saran saya bagi setiap semua sekolah agar jangan ada terjadi kekerasan. Yang pertama, pemeriksaan tas itu paling enggak sebulan sekali dilakukan. Jadi siswa itu takut kalau suatu saat dia bawa sesuatu yang tidak pantas, entah itu alat make up berlebihan, alat untuk tawuran, apalagi seperti sajam, maka ketahuan dan mereka takut tidak mau bawa lagi kalau ada pemeriksaan setiap bulan. Dan pemeriksaannya pun secara acak, artinya enggak setiap di tanggal itu aja. Kalau tanggal itu aja, misalnya setiap tanggal 1 siswa tahu, kalau tanggal 1 nggak usah bawa. Jadi mau tanggal berapa, pokoknya sebulan sekali lah secara asal. Yang kedua, pihak sekolah, terutama di situ adalah wali kelas di situ, harus bisa memantau perkembangan murid-muridnya. Nah, siapa saja yang berkelahi, siapa saja yang punya masalah baik dengan teman sekelas atau teman lain kelas. Nah, diajak bicara dari hati ke hati, apakah ada masalah. Itu tugas wali kelas sebetulnya. Sebelum nanti dilanjutkan ke BT, kan seharusnya ditangani wali kelas dulu. Wali kelas harus lebih perhatian supaya jangan terjadi seperti itu. Jangankan sampai penusukan, perkelahian biasa atau adu mulut atau sekedar pembulian saja, itu berarti dampak dari kelemahan wali kelas. Kemudian pihak sekolah secara umum, baik mulai dari kepala sekolah sampai ke wakil bidang kurikulum, wakil kesiswaan, sampai pembina
diagnosis pembina radis pun menurut saya agak kelalaian di sini. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang siswa berani seperti itu kalau tidak ada celah. Pasti ada celah. Nah, ketika celah-celah itu ditutup, paling nggak begini, ketika siswa ingin melakukan sesuatu yang bisa membahayakan teman, paling nggak ada rasa takut. Takut nanti kalau ketahuan guru, kalau tindakan itu dilaporkan kepada para pengajar. Nah, kenapa dia nggak takut? Karena dia merasa guru santai aja. Seandainya dia bawa ini terus temennya ada yang tahu, temen nggak bakalan laporin ke guru. Dia nggak takut sama sekali. Berarti ada celah di sini. Nah, jadi menurut tanggapan Bapak, yang pertama pembinaan bagi para siswa di setiap sekolah masing-masing. Yang kedua, pengawasan di sekolah itu terhadap siswanya. Dan yang ketiga, supaya jangan sampai hal ini terjadi lagi, langsung di ultimatum ketika para siswa itu mendaftar, langsung di ultimatum yang berkaitan dengan perkelahian atau apalagi misalnya ada minuman keras atau narkoba, langsung dikeluarkan dari sekolah. Ada ultimatum seperti itu. Jadi siswa ingin berbuat macam-macam. Itu aja teman-teman dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. The police are investigating this case to uncover the motive and chronology. Preliminary investigation indicate that the perpetrator was hurt by bullying. The investigation is being conducted by the Women and Children Service Unit of the Bondowoso Police Criminal Investigation Unit, as both the victim and the perpetrator are minor. Aditya Wardana, Bondowoso, East Java.